Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Umi Rohayati dengan NIM 016. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai investasi suku. Nah, pertama-tama mari kita mengenali terlebih dahulu. Apa itu investasi suku? Apa itu suku? Simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama, suku itu juga biasa disebut dengan obligasi syariah. Nah, obligasi syariah itu sendiri adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh suatu emiten untuk membayar pendapatan pada investor yang berupa bagi hasil ataupun margin keuntungan ataupun fee serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo. Nah, jadi suku itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata sak yang artinya mirip dengan sertifikat atau suatu not atau bukti kepemilikan. Nah, jika menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, suku itu adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh suatu emiten kepada pemegang obligasi syariah. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah suku itu bukan utang berbunga tetap, tetapi lebih pada merupakan penyertaan dana atau investasi yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Nah, selanjutnya latar belakang dari suku. Nah, suku ini sudah ada sejak abad pertengahan, yang mana dulu digunakan dalam perdagangan internasional. Dulu digunakan oleh para pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan juga aktivitas komersial lainnya. Lalu, the Islamic Jurisprudence Council kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung berkembangnya suku ini. Nah, selanjutnya pada tahun 2001, Otoritas Moneter Bahrain meluncurkan suku berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 2002, Indonesia dan Malaysia juga mulai meluncurkan suku. Disusul oleh Pakistan pada tahun 2004 yang juga mulai meluncurkan suku. Nah, selanjutnya kriteria perusahaan penerbit suku. Nah, yang pertama, jenis usaha, produk barang, dan juga jasa yang diberikan, akad, cara pengelolaan perusahaan penerbit atau perusahaan publik yang telah menerbitkan efek syariah itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena suku ini kan merupakan obligasi syariah yang berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Maka jenis usahanya, produk barangnya, dan juga jasa dalam perusahaan ini ataupun perusahaan pengelola, nah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, penerbit atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah ini wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Nah, yang ketiga, penerbit atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah ini wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya itu memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer. Yang keempat, dalam hal penerbit atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan itu akan secara otomatis sudah bukan sebagai efek syariah karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dikategorikan sebagai suatu efek yang berdasar pada prinsip syariah. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip dari obligasi syariah atau suku. Yang pertama, pembiayaan itu hanya untuk transaksi atau kegiatan usaha yang jelas atau spesifik. Yang kedua, hasil adalah dari penjualan obligasi dengan sistem bagi hasil. Nah, yang ketiga, tidak menggunakan jaminan time value of money, karena dalam perekonomian Islam itu tidak mengenal time value of money, tetapi economic value of time. Nah, yang keempat,
tidak dapat menggantikan hutang yang sudah ada. Nah, yang kelima, suku itu dapat dijual kembali. Selanjutnya, yang keenam, yaitu menjunjung tinggi keadilan. Nah, yang ketujuh, perubahan nilai pasar itu tidak berarti perubahan jumlah utang yang dimiliki. Dan yang kedelapan adalah jika terjadi kerugian, jika pemilik dana tidak menanggung, maka pemilik usaha itu yang harus mengikat diri atau akad jais. Nah, setelah mengetahui prinsip-prinsip dari suku, selanjutnya kita membahas mengenai ketentuan umum dari obligasi syariah. Nah, ketentuannya apa aja? Yang pertama, obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Nah, dalam obligasi syariah ini dengan sistem bagi hasil, bukan dengan bunga. Yang kedua, obligasi yang dibenarkan menurut syariah adalah obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketiga, obligasi syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh suatu emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil, margin, atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, suku itu ada berbagai macam atau berbagai jenis. Nah, mari sekarang kita membahas mengenai jenis-jenis suku. Jenis-jenis suku ini ada 4. Nah, yang pertama adalah suku ijaroh, yaitu suatu sertifikat yang memuat nama pemiliknya atau investor dan melambangkan kepemilikan terhadap aset yang bertujuan untuk disewakan atau kepemilikan manfaat dan kepemilikan jasa sesuai jumlah efek yang dibeli dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa yang berhasil direalisasikan berdasarkan dengan transaksi ijaroh. Nah, yang kedua, suku mudharabah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang merupakan satu bentuk kerjasama yang satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan juga keahliannya. Nah, keuntungan dari kerjasama ini akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul juga akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Yang ketiga adalah suku musyarakah. Nah, obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih ini bekerja sama menggabungkan modal untuk pembangunan proyek baru atau mengembangkan proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada ataupun juga membiayai suatu kegiatan usaha. Nah, yang keempat, suku istisna. Nah, obligasi syariah ini yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak itu menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis suku, sekarang kita membahas mengenai investasi suku di Indonesia. Nah, di Indonesia, suku ini pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation atau Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai 175 miliar rupiah. Nah, struktur suku yang digunakan pada periode 2002 sampai 2004 itu lebih didominasi oleh suku mudharabah yang mana sebesar 740 miliar atau 88% dan sisanya itu dengan ijaroh sebesar 100 miliar rupiah atau 12%. Nah, pada periode 2004 sampai 2007 itu didominasi oleh ijaroh sebesar 2.194 triliun atau 92%. Nah, sisanya itu mudharabah hanya sebesar 200 miliar rupiah atau 8%. Keberadaan suku di Indonesia itu dapat memperkuat kondisi ekonomi dan juga menahan bubble ekonomi karena akan memperbanyak portofolio mata uang asing selain dolar. Nah, dengan adanya investasi suku di Indonesia, tentunya tidak jauh dari tantangan dan masalah perkembangan suku di Indonesia. Nah,
Tantangan dan masalah-masalahnya itu apa saja? Yang pertama itu tidak ada standarisasi fatwa mengenai struktur produk-produk instrumen syariah dari masing-masing negara dan juga standar AOIFI standar belum digunakan sebagai acuan oleh semua negara yang penduduknya mayoritas muslim. Yang kedua, manajemen risiko atau pengelolaan risiko. Yang ketiga itu perbedaan pada proses teknik dan juga konsep penyaringan instrumen investasi syariah yang berbeda di setiap negara. Dan yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan dari suku itu sendiri. Setelah adanya tantangan atau masalah, nah tentu ada suatu inisiatif strategis untuk pengembangan instrumen suku di Indonesia itu sendiri. Nah, yang pertama, melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan suku ini yang melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan juga ulama di bidang ekonomi Islam. Yang kedua, meningkatkan kinerja suku agar tidak kalah dengan obligasi konvensional. Yang ketiga, mengantisipasi berbagai resiko yang dapat ditimbulkan akibat dari skim suku sebagai sebuah investment tools yang masih bisa dibilang relatif baru. Yang keempat, pemerintah perlu segera mendorong terbentuknya lembaga SPV milik negara sebagai lembaga pengelola aset yang dapat digunakan sebagai media penerbitan suku. Yang kelima, pemerintah dapat memberikan peluang kepada BUMN untuk dapat menawarkan investasi secara langsung, baik melalui penerbitan suku ataupun project financing secara syariah atas proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan. Nah, terima kasih sudah menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.